Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Nur Azizah, Salma Usnaini Amri, Rani Ardila, akan mempresentasikan mengenai dinasti Bani Umayyah. Adapun materi pertama yaitu sejarah dinasti Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah dinasti Bani Umayyah berawal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahan Rasyidin. Saat itu terjadi perang saudara antara Ali dengan Muawiyah I di Siffin. Perang Siffin ini diakhiri dengan tahkim atau penyelesaian perkara yang ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan perpecahan menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Namun, setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslimin yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karenanya, sering disebut bahwa Daulat Bani Umayyah itu didirikan dengan kekerasan dan tipu daya. Bani Umayyah juga mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarkis atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Selanjutnya, materi kedua yaitu masa kemajuan dinasti Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Umayyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Umayyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, sehingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia. Sebagian kerajaan Byzantium di Afrika, Khuraistan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada pemerintahan Khalifah Al-Walid pertama atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah yang sangat luas, baik dari barat maupun timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menulis karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Yang pertama, ilmu agama. Salah satu ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadis, yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Kemudian yang kedua, ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Kemudian yang ketiga, ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan
penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Ilmu kedokteran. Ilmu dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Az-Zarwi. Az-Zarwi adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Kemudian ilmu fisika. Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah, yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat mempengaruhi pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Khalifah Bani Umayyah. 1. Muawiyah 661 sampai 680 Masehi. 2. Yazid 680 sampai 683 Masehi. 3. Muawiyah 2. 683 sampai 684 Masehi. 4. Marwan 1. 684 sampai 685 Masehi. 5. Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid 1. 705 sampai 715 Masehi. Sulaiman 715 sampai 717 Masehi. Umar 2. 717 sampai 720 Masehi. Yazid 2. 720 sampai 724 Masehi. Hisham 724 sampai 743 Masehi. Al-Walid 2. 743 sampai 744 Masehi. Yazid 3. 744 Masehi. Ibrahim 744 Masehi. Marwan 2. 744 sampai 750 Masehi. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5 sekolah yang di ujung tuh di rumah saya pakai VN. Penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid II 720 sampai 724 Masehi, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya kurang diperhatikan. Kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hisham. Bahkan muncul gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan setelah Hisham wafat. Khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Pada akhirnya, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi, ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulu. Setelah kalah, Marwan II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang keturunannya bernama Abdurrahman ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia atau Spanyol. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memutuskan pemerintahannya di Cordoba. Kekuasaan Bani Umayyah di Cordoba berakhir pada 1031 Masehi.